kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, ya. Dan orang yang dikasihi Tuhan itu senang mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, Sang Kekasih kita. Orang yang dikasihi Tuhan itu senang mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan itu mudah menerima perkataan-perkataannya. Orang yang dikasihi Tuhan itu percaya kepada perkataan-perkataannya. Orang yang dikasihi Tuhan itu percaya kepada firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Nah, hubungan utama dalam kekristenan itu hubungan kasih, ya. Dan kasih itu membangkitkan percaya. Kasih itu membangkitkan iman. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan mudah menerima perkataan-perkataan Sang Kekasih, yaitu Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan itu senantiasa penuh iman. Dan iman itu bekerja oleh kasih. Iman itu diaktifkan, digerakkan oleh kasih, ya. Dan kabar baiknya, waktu kita percaya Yesus, iman itu diberikan pada setiap kita yang percaya Yesus lahir baru. Jadi, bro and sis semua sudah diberi satu takaran iman Kristus, sudah diberikan pada saat kita percaya Yesus Kristus. Satu takaran iman Kristus sudah diberikan kepada setiap kita. Itu menurut Roma 12 ayat 3. Jadi bro and sis semua tidak usah khawatir tidak memiliki iman, tetapi sudah memiliki iman pada waktu percaya kepada Yesus Kristus saat lahir baru. Menurut Roma 12 ayat 3, ya. Nah, kita juga tahu, ya, di dalam Alkitab itu ada perumpamaan penabur benih. Nah, benih itu melambangkan firman. Menabur benih itu artinya menabur firman. Nah, di Markus 4 ayat 26 berkata, Yesus berkata, kerajaan Tuhan itu seperti orang yang menabur benih ke tanah. Jadi bicara kerajaan Tuhan, itu seperti orang yang menabur benih ke tanah. Kerajaan Tuhan bekerja berdasarkan tadi benih itu firman. Kerajaan Tuhan itu bekerja berdasarkan firman. Nah, Markus 4 ayat 27 berkata gini, pada malam hari ia tidur, lalu pada siang hari ia bangun, dan ia tidak tahu bagaimana terjadinya benih itu bertunas dan bertumbuh. Nah, benih yang baik atau firman yang disebut benih itu, firman itu baik, pasti bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Bagaimana terjadinya dan kapan menghasilkan buah, kita mungkin tidak tahu, namun pasti berbuah. Firman Tuhan pasti terjadi, bagaimana dan kapan tepatnya, kita mungkin tidak tahu tepatnya. Ya. Di Markus 4 ayat 28 berkata, dengan sendirinya otomatis menghasilkan buah. Jadi benih yang ditabur atau firman yang kita terima, ya, itu dengan sendirinya menghasilkan buah. Wow, ini dahsyat bro and sis. Nah, pesan Tuhan untuk tahun ini, ya bro and sis, ya, firman yang engkau dengar mungkin beberapa waktu yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, itu digenapi Tuhan di tahun ini. Pesan Tuhannya begitu. Terjadi. Wow. Terjadi di tahun ini. Wow, dahsyat, ya. Nah, benih itu bekerja dengan sendirinya, ya, atau otomatis. Firman Tuhan bekerja dengan sendirinya menghasilkan buah. Nah, Yesaya 55 10-11 berkata gini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit yang tidak akan kembali ke langit, tetapi mengairi bumi dan membuatnya bertumbuh serta bertunas, memberikan benih pada penabur dan roti kepada yang makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Wow. Ini Yesaya 55 ini luar biasa sekali, ya. Dan diteguhkan, ya, di 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Ini ayat untuk tahun ini, ya.
Sebab Yesus Kristus Putra Bapa yang diberitakan di antara kamu oleh kami, yaitu aku, Silvanus, dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi di dalam Dia selalu ya. Sebab semua janji Bapa di dalam Dia kami katakan ya dan amin bagi kemuliaan Bapa. Wow, tahun ini bro and sis ya, janji-janji Bapa ya dan amin terjadi dalam setiap kita ya, setiap kita terjadi ya, bagi kemuliaan Bapa. Wow, luar biasa. Nah, bro and sis, tadi dikatakan iman itu timbul di pendengaran akan firman Kristus ya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, itu ada tulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini di bahasa Indonesia agak membingungkan ya. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris ada Old Testament sama New Testament. Ada Old Covenant sama New Covenant. Nah, kita harus membedakannya. Jadi, kita harus tahu bahwa ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada kitab perjanjian lama, ada kitab perjanjian baru. Kita sekarang ini ada di perjanjian baru. Nah, tidak lagi di perjanjian lama. Yang lama sudah diganti dengan yang baru. Perjanjian lama sudah diganti dengan perjanjian baru, ya. Jadi sekarang kita ada di perjanjian baru, Injil kasih karunia. Kita ada di sini sekarang ya, perjanjian baru setelah salib. Namun kita perlu juga membaca kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Jadi selain membaca kitab perjanjian baru, kita perlu membaca kitab perjanjian lama. Walaupun kita sudah ada di perjanjian baru, perlu kita membaca kitab perjanjian lama selain kitab perjanjian baru. Nah, sewaktu membaca kitab perjanjian lama, kita melihat Yesus Kristus di kitab-kitab perjanjian lama itu. Begitu bro and sis. Nah, jadi seluruh kitab Musa dan kitab para nabi ya, kitab perjanjian lama itu menjelaskan tentang Yesus Kristus. Seluruh firman Tuhan adalah bagi kita, namun tidak seluruhnya ditujukan kepada kita. Ini adalah kunci utama memahami firman Tuhan ya, bro and sis ya. Nah, waktu kita membaca firman Tuhan, kemudian Tuhan berbicara di hati kita, ada suatu ayat itu muncul ya, tak di hati kita, itu iman timbul dari mendengar perkataan Kristus, begitu. Nah, iman itu apa sih? Iman itu ada, menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan tidak ada, ada tapi nggak kelihatan. Begitu. Nah, mulai sejak bro and sis menerima Yesus, percaya Yesus, lahir baru, bro and sis semua harus mulai belajar melihat yang tidak kelihatan tapi ada. Begitu. Contoh, oksigen nggak kelihatan tapi ada nyata, kita hirup setiap saat setiap waktu. Juga firman Tuhan, kalau dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, kesembuhan itu sudah kita terima dan ada nyata. Walaupun firman Tuhan itu tidak kelihatan, tapi ada nyata. Tuhan nggak kelihatan, tapi ada nyata. Jadi Tuhan ada di dalam kita, itu ada nyata, begitu. Walaupun menurut kita nggak kelihatan dengan mata jasmani kita, begitu. Jadi sejak kita percaya Yesus, kita harus mulai belajar melihat yang tidak kelihatan tapi ada. Istilahnya kita harus melihat dengan mata iman. Iman itu adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang nyata, hanya hal tersebut berada di alam yang tidak kelihatan. Sekarang harus belajar bro Sis, melihat hal-hal yang di alam tidak kelihatan. Ada tapi nggak kelihatan, begitu. Nah, Ibrani 11 ayat 3 berkata gini, oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Dengan demikian, apa yang kelihatan sesungguhnya terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Jadi alam semesta yang kelihatan itu dijadikan dari firman Tuhan yang tidak kelihatan.
Jadi firman Tuhan yang tidak kelihatan itu menentukan yang kelihatan-kelihatan di bumi ini, yang kita hidup ini. Yang tidak kelihatan firman Tuhan itu menentukan, bro and sis. Alam yang tidak kelihatan yaitu firman Tuhan, alam roh itu menentukan yang kelihatan, yang kita jalani hidup di bumi ini. Begitu bro and sis. Nah, jadi ini penting ya. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, sesuai dengan apa yang telah tertulis, aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Dan ketika kami mendapat roh iman yang sama, maka kami juga percaya, sehingga kami pun berkata-kata. Jadi waktu kita mendapat sesuatu dari Tuhan, kita katakan, kita perkatakan, aku percaya karena itu aku berkata-kata. Percaya dulu baru berkata-kata. Tuhan terima kasih, oleh bilur-bilur tubuhmu aku sehat. Aku sehat, aku kuat, aku awet muda, aku segar bugar. Aku percaya karena itu aku berkata-kata. Begitu bro and sis ya, prakteknya. Dan ayat yang terakhir yang penting, yang tidak terlalu kelihatan dalam bahasa Indonesia, tapi itu dalam bahasa Inggris, ada Filemon 1 ayat 6. Bunyinya begini, bahwa pernyataan imanmu dapat menjadi efektif dengan mengakui sebuah hal yang baik yang ada di dalam dirimu, di dalam Kristus Yesus. Jadi ini perlu untuk kita mengakui sebuah hal yang baik yang kita terima dari Tuhan dengan perkataan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat aku sehat, kuat, awet muda, segar bugar. Kau membuat aku kaya, makmur, sukses, berhasil, sejahtera. Wah. Kau membuat aku penuh Roh Kudus, penuh kasih Karunia dan kebenaran, penuh iman, penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Nah, begitulah Filemon 1 ayat 6 itu mengatakan pernyataan imanmu dapat menjadi efektif dengan mengakui semua hal yang baik yang ada dalam dirimu di dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir, firman itu sendiri adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup. Jadi firman yang kita terima itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang hidup. Dia tidak mati, tapi hidup untuk kita. Tuhan Yesus memberkati bro and sis semua.